Nak Risma, ada apa? Sepertinya ibu lihat kamu terlihat murung. Iya Bu, saya sekarang memang lagi ada masalah dan saya ingin menceritakannya kepada Ibu selaku guru BK. Oh iya nak, silahkan ceritakan semua yang ingin kamu ceritakan. Begini Bu, saya mempunyai ketakutan dan kecemasan ketika tampil bicara di depan umum. Kecemasan dan ketakutan apa yang kamu rasakan? Maukah kamu ceritakan dari awal? Ketika saat pembelajaran berlangsung atau misalnya diadakannya diskusi di kelas itu, saya selalu merasa cemas, kadang overthinking Bu, apalagi kalau misalnya ibu guru menyuruh saya untuk ke depan mempresentasikan hasil kerja saya atau menyuruh menjawab pertanyaan dari ibu guru, itu selalu saya merasa takut, cemas, dan merasa gugup, sehingga saya kadang salah bicara dan teman-teman saya pernah menertawai saya ketika saya salah bicara di depan teman-teman. Pernah ketika dulu waktu masa orientasi siswa, pada saat sebagai siswa baru saya disuruh kakak kelas ke depan untuk menyampaikan kesan dan pesan. Itu pada saat itu saya merasa takut, merasa cemas, gugup tampil di depan umum Bu. Jadi di situ saya pernah melakukan kesalahan, saya salah bicara karena saking gugupnya, saking cemasnya saya berhadapan sama teman-teman, sama banyak orang Bu. Jadi saya ditertawakan sama teman-teman, jadi merasa malu Bu, gitu Bu. Jadi di sini saya ingin Ibu memberikan saya bantuan bagaimana caranya agar saya bisa berbicara di depan umum, saya bisa menghadapi kecemasan dan ketakutan saya, karena jujur saya memang tidak memiliki public speaking yang bagus Bu. Saya selalu merasa cemas ketika tampil di depan umum Bu. Jadi kamu pernah ditertawakan oleh teman-teman kamu karena kesalahan kamu dalam berkomunikasi, sehingga itu membuat kamu cemas, gugup saat kamu berbicara di depan umum. Iya Bu, saya takut dan tidak tahu mau bagaimana. Saya benar-benar butuh solusi dari masalah saya ini Bu. Baik, ibu tahu apa yang kamu rasakan atas kecemasan dan ketakutan yang kamu alami. Namun sebelum melanjutkan diskusi kita lebih jauh, ibu harap Nak Risma secara aktif dan betul-betul berjuang dalam menyelesaikan permasalahan yang kamu alami. Namun jika kamu tidak aktif dan bersungguh-sungguh, mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik Bu, saya siap dan aktif dalam melaksanakan konseling ini. Nah, tadi kamu sudah ceritakan masalah-masalah yang kamu alami. Nah, pertanyaan ibu, sebelum itu kamu pernah berpikir tidak untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi? Iya Bu, saya ingin menyelesaikan permasalahan saya, namun saya tidak tahu harus bagaimana Bu. Jadi kalau misalnya nanti saya sudah pandai, saya sudah bisa tampil di depan umum, bisa berbicara dan tidak gugup lagi, saya berharap nanti teman-teman tidak akan menertawakan lagi ketika saya tampil di depan umum. Oke, baik. Nah, ketika kamu merasakan rasa takut, ada tidak usaha-usaha yang kamu lakukan untuk mengatasi rasa takut tersebut? Biasanya ya Bu, kalau misalnya saya disuruh guru ke depan itu, kadang saya tarik nafas dulu ya Bu di tempat duduk sebelum ke depan, atau minum air putih kalau misalnya kebetulan ada air di meja Bu. Oh, seperti itu. Nah, biasanya itu efektif tidak untuk menghilangkan rasa takut, rasa cemas kamu? Agak tenang sih Bu, tapi pada saat sudah di depan ya, di depan teman-teman, di depan itu kan sudah banyak orang, jadi rasa cemas, rasa takut dan gugup itu kembali muncul lagi Bu. Kadang itu membuat tangan saya keringat dingin, ingin mules Bu, jadi
ingin ke belakang, tapi saya juga malu mau izin terus keluar. Ya, jadi saya ingin cepat-cepat waktu berlalu, Bu. Oh, permasalahan kamu cukup berat ya, karena mengganggu ketenangan kamu, pikiran kamu, bahkan kamu keringat dingin dan mules juga. Iya, Bu, saya benar-benar butuh solusi dari masalah saya ini, Bu. Baik, mendengar cerita dari Nak Risma, pada konseling kali ini kita akan menggunakan pendekatan konseling behavioral teknik modeling atau teknik mencontohkan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh atau menceritakan beberapa hal untuk dijadikan pelajaran berdasarkan yang Ibu pernah alami ataupun Ibu pernah rasakan. Dulu, Ibu juga pernah mengalami seperti yang Nak Risma rasakan, mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa gugup saat ditunjuk berbicara di depan umum. Namun, Ibu melakukan beberapa usaha-usaha yang Ibu lakukan. Biasanya saya mencatat poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Nah, saya juga biasanya berlatih berbicara di depan cermin. Kemudian saya juga berani mencoba untuk bergabung di suatu organisasi untuk meningkatkan keberanian saya, meningkatkan kepercayaan diri saya dalam berkomunikasi. Juga saya mengafirmasi diri saya bahwa saya mampu, saya bisa, saya harus berani, jangan takut gagal. Kemudian saya juga membuat to-do list. To-do list di sini saya mencatat hal-hal yang ingin saya lakukan atau menargetkan diri saya. Misalnya dalam kelas itu saya berusaha minimal 1 kali bertanya kepada ibu guru ataupun menjawab pertanyaan dari di dalam kelompok diskusi. Dan juga untuk menumbuhkan semangat saya dalam berjuang, saya juga biasanya menonton video motivasi bagaimana kita mempunyai skill public speaking. Nah, agar Nak Risma bisa keluar dari permasalahan yang dialami, kamu harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk terus berjuang, untuk terus mengasah diri, untuk terus berlatih agar harapan yang Nak Risma inginkan itu dapat tercapai. Karena public speaking ini bisa dilakukan oleh semua orang, baik itu yang memiliki karakter ekstrovert maupun introvert. Ekstrovert itu ialah orang yang suka akan keramaian, orang yang suka berkomunikasi. Sementara introvert itu kebalikan dari ekstrovert. Banyak tokoh-tokoh yang introvert tapi dia mampu memiliki kemampuan public speaking, seperti mantan Presiden Barack Obama. Beliau adalah introvert, tapi dia memiliki kemampuan mempengaruhi orang karena beliau memiliki kegigihan dan keuletan untuk terus berjuang dan berlatih, mengasah skill komunikasinya. Jadi, ala bisa karena terbiasa. Jadi kita harus sering-sering membiasakan diri dan berlatih. Baik, Bu, saya sangat terarah dan lebih tahu lagi secara terperinci hal-hal apa saja yang bisa saya lakukan dalam meningkatkan skill komunikasi public speaking saya, Bu. Dan saya lebih tahu bagaimana cara mengatur mental saya dan bagaimana menargetkan diri dengan cara to do it yang Ibu contohkan tadi. Dari pemaparan teknik modeling tadi, apa yang Nak Risma dapat simpulkan? Mendengar pengalaman dari Ibu bahwa Ibu juga pernah mengalami hal yang serupa dengan saya, merasa cemas, takut, gugup ketika
melakukan public speaking, namun ibu bisa melewatinya dan bisa percaya diri, berani untuk public speaking di depan orang banyak karena usaha yang kuat dan sering berlatih yang selalu ibu lakukan. Jadi saya merasa saya juga pasti bisa melakukan hal itu selama saya selalu berusaha, berani dan tekun untuk berlatih. Baik, Ibu pikir Narisma sudah mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan setelah ini. Ibu berharap kamu bisa mencapai harapan-harapan yang kamu inginkan.